Konflik yang terjadi di Myanmar yaitu pada konflik Muslim Rohingya tidak bisa dipisahkan dari dua etnis, yaitu etnis Rakhine sebagai mayoritas dan etnis Rohingya sebagai etnis minoritas. Kata Rohingya sendiri berasal dari Rohang yang merupakan nama lain dari negara bagian Arakan. Sementara Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen yang pernah dikuasai oleh secara bergantian oleh orang Hindu, Buddha, dan Muslim. Pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Arakan pada tahun 1203 Masehi. Pada akhirnya 1440 Masehi, Arakan resmi menjadi sebuah negara Muslim yang ditandai dengan perjanjian Yandebo yang menyebabkan Burma, Arakan, dan Tanah Serim dimasukkan ke wilayah British India. Selama 350 tahun, kerajaan Muslim berdiri di Arakan dan umat Islam hidup dengan tenang. Namun, pada tanggal 24 September 1708 Masehi, Raja Bodau Paya dari Burma menginvasi Arakan dan menguasainya. Pada 1824 hingga 1826, Perang Anglo dan Burma pertama kali pecah. Perang ini berakhir pada 24 Februari 1426. Hal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada tahun 1948. Dalam kasus tersebut, pemerintah Myanmar telah melakukan kejahatan genosida atau genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity terhadap etnis Rohingya sekitar 6.700 jiwa. Termasuk diantaranya 730 anak-anak tewas akibat kekerasan tentara dari Agustus hingga September 2017. PBB menyebut sekitar 200 pemukiman Rohingya juga dihancurkan dari 2017 hingga 2019. Internasional, maka negara Myanmar telah melanggar kewajiban internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat internasional, di mana dalam hal tersebut terdapat pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadi pelanggaran HAM, maka negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara Myanmar harusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum langsung membawa kasus yang terjadi ke ranah hukum. Upaya diplomasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mediasi di mana Myanmar dapat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga untuk membantu penyelesaian kasus ini. Jika masih belum berhasil, maka upaya tersebut harus diajukan dan diadili di International Criminal Court atau ICC dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan hukum internasional. Sistem hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat yang ada di Rohingya melalui Mahkamah Pidana Internasional mengacu pada yuridiksinya, yaitu yuridiksi Statuta Roma 1998 melalui tahapan pra-peradilan, penyelidikan, acara pemeriksaan sementara, dan peradilan pembuktian, serta putusan. Peran PBB dalam menyelesaikan atau mendamaikan konflik yang ada di Myanmar, yang terutama pada genosida pada etnis Rohingya, yaitu yang pertama, PBB mengeluarkan laporan pada 2018 yang mengecam kekerasan di Myanmar dengan mengatakan para pemimpin militer seharusnya diadili terkait genosida tersebut. Dengan misi pencarian fakta internasional PBB terkait Myanmar atau Independent International Fact-Finding Mission pada bulan Agustus 2018 menyatakan taktik militer sangat tidak sepadan dengan ancaman keamanan yang ada dan keperluan militer tidak pernah dapat menjadi pembenaran bagi pembunuhan tanpa pandang bulu, perkosa berkelompok terhadap perempuan, penyerangan pada anak-anak, dan pembakaran keseluruhan. Perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan etnis dan agama merupakan masalah yang sangat peka dan mudah menyulut konflik-konflik terbuka, bahkan dapat menyebabkan intensitas kekerasan yang tinggi, menelan baik korban jiwa, seperti halnya konflik yang terjadi di Myanmar antara agama Islam dan Buddha yang berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya. Mereka kesulitan memperoleh akses kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, kekerasan pun terjadi seperti tak berkesudahan.